Selamat malam keluarga Allah. Saya menyapa keluarga Allah yang saat ini sudah bersiap beribadah sepulang dari pekerjaan. Ada yang mungkin pada malam hari ini beribadah sendiri sambil beristirahat, atau ada yang beribadah bersama dengan anggota keluarga. Entah sendiri ataupun bersama dengan anggota keluarga, kita awali kebaktian kita saat ini dengan tema percayalah melihat pekerjaan Sang Gembala ini. Dengan bersama-sama kita bersaat teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita beribadah, kita memuji pekerjaan Allah yang ajaib yang Ia lakukan bagi kita semua. Mari kita memuji, bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, dan masyurkan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Aku mengagungkan Tuhan, Allah yang Maha Kudus, dan memuliakan Dia selama aku hidup. Hai, bernyanyi baginya dan bermazmur baginya, percakapkan perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah tak henti dalam nama yang kudus, wahai orang yang mencari Tuhan. Sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah, sorak-sorailah umat Tuhan, sorak-sorailah. Mari kita berdoa. Bapa, kami memuji kebesaran Tuhan yang berkarya bagi kami. Sepanjang hari ini kami sungguh menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini, ya Allah, sebelum kami bersama-sama beristirahat, kami mau menikmati kebersamaan kami dengan keluarga, maupun juga kami mau merelekskan, merehatkan diri kami dengan bersama-sama beribadah. Bapa, kiranya berkati ibadah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, pada hari ini, sejak kita bangun, ada begitu banyak suara yang kita dengar. Ada suara yang lembut, ada suara yang riuh, ada suara yang bising, ada suara yang membosankan, membuat kita penat. Di tengah begitu banyak suara, kita mencari suara yang menurut kita memenuhi keinginan kita, memenuhi kemauan kita. Namun, apakah suara yang menurut penilaian kita memenuhi keinginan kita adalah suara yang berasal dari Sang Gembala Agung, atau justru sebaliknya? Apakah dari semua suara yang kita dengar, kita mampu mengenali suara Yesus Tuhan kita? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Merespons firman Tuhan,
Mari kita bersama menyambut pembacaan Injil dan pemberitaan firman Tuhan dengan mengagungkan nama Tuhan melalui Mazmur 23. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon belas pengasihan Bapa pada kami,
untuk boleh membimbing kami kala kami akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Saya akan membacanya. Kemudian tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bagian dari ayat ini, saudara-saudara, inginnya saya sih bisa mewujud dalam kenyataan setiap hari saya. Setiap hari, inginnya begitu. Saya percaya keluarga Allah pun dimanapun berada mengharapkan yang sama seperti yang saya harapkan. Namun ternyata bagi saya secara pribadi tidak mudah. Entah bagaimana menurut keluarga Allah sekalian. Apalagi di hari-hari sekarang ini yang penuh dengan kebisingan. Mari kita ingat, saudara-saudara, keluarga Allah, dalam sepekan ini suara apa saja yang sudah mampir di telinga saudara. Bahkan dari sekian suara yang mampir itu, suara mana saja yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Dunia kita makin kesini itu makin jadi dunia yang bising. Ada begitu banyak suara yang berupaya merebut perhatian kita. Di tengah semua suara itu, suara manakah yang dapat memandu kita sehingga tidak membuat kita terhilang dan tersesat? Apakah dari semua suara itu kita mampu mengenali yang mana suara Sang Gembala Agung kita? Seperti yang tadi sudah saya katakan, keluarga Allah, dunia kita itu dunia yang bising. Kita ingatlah suara-suara apa saja yang mampir ke telinga kita. Bahkan dari semua suara itu melekat, berupaya merebut perhatian kita. Dari mulai suara iklan, iklan tata-tita, atau iklan apalah, macam-macam iklan. Berupaya untuk menjual apa saja, rasa aman, menjual kesenangan, kenikmatan, menjual popularitas, teknologi media sosial milik perusahaan-perusahaan raksasa, menggunakan data yang diambil dari kita dengan memperhatikan apa? Lokasi yang kita kunjungi, berita apa saja yang kita cari. Dengan data-data itu mereka meyakinkan bahwa sepertinya mereka mengenal kita dengan baik. Dan meyakinkan kita bahwa kita membutuhkan yang mereka miliki. Pernahkah di antara keluarga Allah pernah mengalami kayaknya baru saja kepikir, belum nyari loh, belum browse, apalagi klik, baru saja terpikir tentang sesuatu yang mau dicari. Tiba-tiba begitu buka media sosial kok udah ada informasi yang saya tadi lagi sedang pikir-pikir gitu ya. Lalu kita mulai berpikir begini, kok ponsel saya kok bisa lebih mendengarkan apa yang jadi keinginan kita. Namun keluarga Allah tahukah bahwa suara-suara yang mampir lewat di ponsel kita itu hanya menawarkan sesuatu yang bisa dijual.
menawarkan produk agar kita membelinya. Suara-suara seperti itu juga ternyata seringnya tidak menuntun kita. Seringnya tidak mengisi jiwa kita. Sebab hanya ada satu suara yang menuntun, membimbing, yang berarti bagi jiwa kita, yaitu Gembala kita yang agung, Yesus Kristus Tuhan. Namun yang jadi pertanyaan, kalau kita tahu itu, tapi kok kita sulit untuk dapat mampu menangkap suara yang sungguh menuntun kita di antara begitu banyak keriuhan suara yang kita dengar. Mengapa? Satu, karena kita rasanya berpikir bahwa suaranya itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mari kita melihat ayat 24. Orang-orang Yahudi menyampaikan pertanyaan kepadanya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Pertanyaan ini diajukan saat perayaan penahbisan Bait Suci yang juga dikenal sebagai perayaan Hanukkah. Lalu Yesus menjawab, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Melalui jawaban Yesus kita dapat mencermati bahwa orang-orang Yahudi ini, sebagian dari mereka mendengarkan pengajaran Yesus, melihat pekerjaannya, namun mereka masih bertanya, jikalau engkau Mesias. Mengapa mereka tetap bimbang walau mereka sudah melihat, walau mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus? Sebab rasanya apa yang Yesus ajarkan dan lakukan tidak seperti apa yang mereka inginkan. Yesus tidak membawa mereka ke medan perang. Yesus tidak punya agenda untuk menggulingkan kekuasaan. Yang Yesus lakukan ya malah mengajar, menyembuhkan orang sakit. Ya, di kolam Bethesda menyembuhkan orang buta sejak lahirnya. Yesus memberikan makan, Yesus malah melakukan banyak pelayanan yang justru menimbulkan perdebatan di antara mereka. Apakah Yesus memang adalah Mesias? Jangan-jangan kita pun juga sering melakukan hal yang sama. Kita tidak mendengarkan, kita tidak mampu mendengarkan suaranya karena kita merasa Yesus tidak melakukan seperti yang kita inginkan. Kita tidak mau membuka hati kita untuk diubah oleh suara Yesus Sang Gembala. Yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan suara-suara kebisingan yang lain, sehingga kita mampu dituntun oleh suara kasih-Nya. Hal lain yang menyebabkan kita sulit dapat menangkap suara Sang Gembala Agung di antara suara-suara lain ini adalah rasanya mungkin karena kita malu mendengarkannya. Apa maksudnya kita malu mendengarkan suaranya? Sebab bisa saja ada orang-orang yang merasa dirinya begitu sangat berdosa sehingga menyembunyikan dirinya karena keberdosaannya itu, lalu kemudian merasa enggan datang bersekutu karena merasa tidak pantas ada di gereja. Atau misalkan ketika ada di gereja, lihat ada orang yang dia tahu berdosa lalu kemudian merasa ini orang tidak pantas di gereja lalu kemudian menjadi enggan untuk bersekutu di gereja. Ingatlah keluarga Allah dan saya bahwa gereja itu bukan hotel. Mungkin mirip-mirip seperti rumah sakit. Tempat berkumpulnya orang-orang yang sakit, yang membutuhkan untuk disembuhkan. Kita sulit mendengarkan suaranya karena dia mengatakan sesuatu yang emang gak pengen kita dengar. Kita merasa kita dituntun ke tempat yang gak kita kehendaki. Mazmur 23 yang tadi kita nyanyikan ya, indah sekali. Dan saya mengajak keluarga Allah bisa lebih menyerapnya dengan membacanya berulang. Mazmur 23 dituliskan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kita tidak berkekurangan apapun. Kita tidak berkekurangan apapun. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Namun mungkin kita merasa itu membosankan. Ya, sehingga kita pergi mencari tempat yang menurut kita mungkin lebih menantang. Ya, lebih challenging. Ya, lebih memikat. Lalu kita gak mau lagi mendengar suaranya. Kita pergi menjauh darinya. Namun dia Sang Gembala Agung mencari kita. Gembala yang baik itu mencari kita. Saat kita pergi, lalu kemudian kita bertemu dengan bahaya yang mengancam kita.
yang bahkan bahaya itu mau melumat kita, ya, kita pikir tempat yang akan kita tuju itu adalah tempat yang ini, ternyata adalah tempat yang akan melumat kita. Apakah Sang Gembala Agung kita diam? Yohanes 10 ayat 11-12. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sang Gembala Agung itu tetap mencari kita. Di tengah suara yang bising dan riuh, dia tetap memanggil kita dengan kasih. Dia mengundang kita dalam belas kasih-Nya. Kadang kita mengabaikan suara itu. Tapi bukankah dengan justru kita mengabaikannya, kita justru dibawa pada kegelisahan terus-menerus. Sampai kita mau menyambut, mendengarkan suara yang menuntun kita pada kedamaian yang sejati. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Itu Yohanes 10 ayat 27. Kita disebut domba dan ia adalah gembala. Saya membayangkan keluarga Allah, para domba, yaitu saya dan keluarga Allah. Kita semua yang ada di sini berkumpul dan mendengarkan banyak suara saat kita mungkin sedang makan ya. Suara di kanan kiri kita ya, entah kendaraan lewat ya, entah itu suara ting tang tung, entah itu mungkin suara pedagang lewat, entah itu suara macam-macam. Lalu kemudian kita lagi minum ya, kita lagi melakukan pekerjaan yang rutin. Suara-suara itu melintas lagi pun suara-suara dalam pikiran kita. Namun ada saat di mana Sang Gembala pemilik domba-dombanya memanggil kita. Di antara begitu banyak suara. Mampukah kita mengenali suara itu? Aha, ini suara gembalaku yang mengingatkanku kepadanya. Kembali pulang di tengah suara yang riuh, yang kacau, yang berupaya merebut perhatian kita. Kita mampu mengenali suara Sang Gembala Agung yang memanggil kita. Ada berapa banyak suara yang kita dengar pada pekan ini? Atau hari ini, hari yang baru saja ya, pagi lalu kemudian malam kita beribadah ini. Ada begitu banyak suara yang merebut perhatian kita. Dari sekian banyak suara itu, adakah saya dan keluarga Allah dimanapun berada mampu masih mengenali suara Sang Gembala Agung kita yang menuntun kita, mengajak kita mengikutnya. Kita mengenali suara itu sebab kita telah melihat pekerjaan Yesus Kristus Sang Gembala Agung yang tidak seperti pekerjaan para pencuri atau gembala palsu yang sering bersembunyi di balik suara yang seolah memikat kita. Kita mengenali pekerjaannya yang mengasihi kita, yang berkurban untuk kita, yang menuntun kita ke tempat yang aman. Ketika Tuhan adalah gembala kita, menjadi gembala kita, maka kita tak membutuhkan yang lain. Tak berkekurangan apapun. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidup kita, dan kita akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bila di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan keluarga Allah. Mari bersama kita berdoa. Sang Gembala kami yang agung, kasihanilah kami yang hidup di tengah begitu banyak suara, yang bukan saja mampir di telinga kami, bahkan melekat dalam hati dan pikiran kami. Kasihanilah kami, ya Sang Gembala kami yang agung, ketika kami hanyut dalam suara-suara itu dan tidak mampu lagi mengenali suara Sang Gembala yang agung, yang mengundang kami dalam belas kasihan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa
untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berdoa kepadamu, baik bersama dengan teman, rekan, sendiri, ataupun bersama dengan anggota keluarga. Kasihanilah kami, seturut dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami dalam hidup yang kami jalani sehari-hari dimampukan untuk makin hari kami menyediakan waktu untuk makin hari dekat mengenali suara Tuhan kami Yesus Kristus yang menuntun kami ke tempat yang penuh dengan damai sejahtera, yang tidak membawa kami kepada kegelisahan terus-menerus tak berujung. Bantu kami kiranya ya Bapa, bagi kami yang membutuhkan pemulihan relasi, baik kami suami dan istri, orang tua dan anak, teman dalam pekerjaan, pelayanan. Bantu kami ya Bapa, agar kami datang kepadamu, membuka hati kami, dan membiarkan Tuhan menolong kami, mengubah dan memulihkan kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami boleh makin hari makin merasakan dan sungguh-sungguh melihat pekerjaan Sang Gembala kami yang agung, yang demikian besar, yang memberi diri, yang memanggil kami, yang mengasihi kami, yang berkorban bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami semua yang bekerja, melayani di Yayasan Komunikasi Bersama ini, agar kiranya melalui begitu banyak produk yang dihasilkan, kami boleh diberkati juga. Kami boleh mengenali bahwa semua suara-suara yang tampil dalam semua produk-produk yang ditayangkan, suara-suara itu boleh membimbing kami, suara-suara itu boleh membimbing keluarga Allah, bahkan membimbing siapapun yang mendengarkannya, dan membawa kami dan mereka kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, inilah doa kami. Amin. Syarat menjadi murid Yesus percaya pada Yesus Sang Gembala Agung yang adalah mengalami pekerjaan dari Sang Gembala Agung kita. Mendengarkan suara Sang Gembala Agung yang membimbing, memberi ketenangan yang sejati. Marilah kita bernyanyi, Gembala baik, bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai
bagi diriku. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang bening. Mari kita berdiri, kita menyambut berkat-Nya, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima